Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami sampaikan bahwa pada saat ini saya tidak mempergunakan mimbar besar yang ada di dalam gereja, berhubung saat-saat ini ada pekerjaan di dalam gereja, tetapi apa yang kita akan perbuat dalam ibadah saat ini tidak akan mengurangi makna ibadah kita. Kita percaya semuanya akan menjadi berkat bagi kita dalam ibadah saat ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Dan disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 2, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 17 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 222 bagian B, bait 1 dan 2, Agungkan kuasa namanya. Nobatkan rajamu
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Pemberitaan anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 2, Suaramu ku dengar. Disilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru.
berdasarkan Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 285, bait 1 dan 2, Tuhankulah gembalaku. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu atas pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Teristimewa seminggu yang kami jalani, kami boleh menikmati pertolongan dari Tuhan. Saat ini ya Bapa, dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan benar-benar kami boleh memahaminya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat,
bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini yaitu transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu gambaran tentang transformasi terjadi dalam metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang menetas menjadi ulat. Ulat akan mengkonsumsi makanannya selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tersebut akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini akan berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna bentuknya, seekor kupu-kupu akan keluar dari kepompongnya dengan penuh perjuangan. Dengan sekuat tenaga, sang kupu-kupu keluar dari kepompongnya dengan bantuan cairan yang mengalir dari tubuhnya yang membasahi otot-ototnya, otot-otot sayapnya, sehingga sang kupu-kupu dapat terbang. Tanpa perjuangan tersebut, saudara-saudara, misalnya saudara dan saya ingin membantu untuk membuka
kepompong itu, dipastikan saudara-saudara bahwa kupu-kupu itu tidak bisa terbang dan pada akhirnya ia akan mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah bahwa proses transformasi seekor kupu-kupu sungguh membutuhkan perjuangan. Dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31, kita dapat belajar dari kisah Yakub di mana Allah ingin mentransformasi atau mengubah hidup Yakub, putra Ishak itu. Yakub bergumul dengan Allah karena Allah ingin mentransformasi hidupnya. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Allah mau mentransformasi hidup dari Yakub? Pada perikop sebelumnya dikisahkan bahwa Yakub adalah seorang yang pandai, tetapi ia juga adalah seorang penipu. Ia pernah menipu kakaknya Esau untuk mendapatkan hak sulung dari Ishak ayahnya. Yakub adalah seorang yang egois, yang tidak memikirkan hak dan kepentingan kakaknya yaitu Esau. Allah mau mentransformasi hidup Yakub dari yang tidak baik menjadi baik melalui proses yang panjang dan yang tidak mudah. Yakub harus berjuang untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Allah. Niscaya perjuangan Yakub mendatangkan berkat Tuhan bagi dirinya. Pada akhirnya Allah menjadikan keturunan Yakub menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel juga melahirkan bapak-bapak leluhur yang memperanakan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah sangat-sangat mengasihi bangsa Israel. Hal ini tampak melalui kisah-kisah pertolongan Allah kepada bapa leluhur, kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada Yakub. Kasih Allah yang begitu besar juga tampak pada saat Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang banyak yang mengikutinya. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu untuk kembali, untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk memberi makan mereka. Para murid setia, para murid taat untuk melakukan perintah dari Tuhan. Mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus memberkati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dimiliki oleh murid-muridnya pada saat itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mujizat Tuhan terjadi di hadapan para murid dan orang banyak saat itu. Dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka semua makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Sungguh luar biasa saudara. Dengan berkat Tuhan bagi mereka yang mau taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
transformasi berarti perubahan rupa terkait bentuk, sifat, dan fungsi. Proses transformasi sangat beragam. Karena itu, butuh hikmat Allah dalam menjalaninya. Sikap hidup seorang pengikut Tuhan haruslah nyata melalui kata dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah menghendaki agar semua umatnya dapat hidup kudus dan selalu taat pada perintah-perintahnya. Namun saudara-saudara, harus diakui bahwa kadang-kala manusia cenderung jatuh ke dalam dosa. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena manusia lebih tergoda dengan rayuan dunia yang justru menjerumuskan dia sehingga hidupnya menjauh dari Allah. Ingatlah saudara-saudara bahwa Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat manusia. Anugerah keselamatan adalah berkat Allah bagi setiap orang yang percaya, yang hidup dalam terang. Hidup dalam terang membutuhkan perubahan perilaku yang harus dilatih dari hari demi hari. Kita membutuhkan habitus, kebiasaan baru sebagai anak-anak terang. Mulailah dari yang paling sederhana. Dalam lingkungan terdekat kita, mari kita mulai dari keluarga kita, di sekolah, dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan kita. Niscaya saudara-saudara, dalam waktu yang sangat singkat, suasana di mana kita berada akan jauh berbeda ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, dipraktikkan dalam lingkungan yang lebih luas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, transformasi hanya bisa terjadi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah melalui doa, serta pengenalan akan firman Tuhan. Namun, Allah juga mengizinkan persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup umat-Nya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah tidak peduli, melainkan Dia ingin mengajarkan manusia untuk hidup bergantung dan berharap pada pertolongan-Nya. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita jaga iman kita agar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa lebih peka atas setiap proses transformasi yang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Disilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 49, bait 1 dan 2, Firman Allah jayalah. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita wujudkan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat kata firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287 bagian A, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Kita mendoakan yang sakit dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit, dan yang dirawat di rumah sakit akibat virus corona, baik mereka yang dirawat di rumah sakit di wilayah Makassar ini maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan,
lansia, janda duda yatim piatu, program kelanjutan pembangunan gereja. Kita doakan masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja Pauk Jemaat Kanaan. Kita doakan bagi pribadi maupun keluarga yang mulai memberi persembahan bulanan, diakonia, dan pembangunan gereja. Dan kita doakan persembahan syukur yang telah kita beri saat ini, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga. Waktu dan kesempatan Tuhan beri kepada kami saat ini. Dan kami boleh mempergunakan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan puji-pujian kepadamu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini akan terpatri di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan ini kami senantiasa akan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan yang lama kami tinggalkan, dan kami boleh hidup baru. Karena ketika kami terus berusaha untuk hidup baru di dalam Yesus Kristus, maka kami akan menikmati berbagai kemurahan-kemurahan dari Tuhan dengan berbagai berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Demikian ya Bapa, pada saat ini kami mendoakan bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, Tuhan mengenal pergumulan mereka. Tuhan tahu keinginan harapan mereka untuk kesembuhan. Olehnya Bapa, kami memohon kepadamu, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka di tengah-tengah pergumulan dalam kelemahan mereka saat ini. Kami percaya Bapa, kehadiran Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit pada saat ini. Mereka pasti akan memperoleh kelegaan dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka yang dirawat di rumah, Tuhan menolong mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit, oleh karena berbagai penyakit yang mereka derita, teristimewa ya Bapa, mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Mereka yang dirawat di sekitar rumah sakit yang ada di Kota Makassar ataupun di tempat-tempat yang lain. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, Tuhan terus hadir bersama dengan mereka. Kuasa-Mu dinyatakan kepada mereka sekalian, dan pelayanan yang diberi oleh medis, oleh dokter, diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada saatnya Bapa, mereka akan keluar dari rumah sakit dengan satu keyakinan keselamatan yang Tuhan anugerahkan.
Kami serahkan kehidupan mereka, Bapa, perjuangan mereka di dalam kasih, di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang dengan setia mendampingi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pun akan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan, sehingga mereka boleh memberi pendampingan topangan kepada mereka yang lemah karena sakit dengan maksimal, dan akan menjadi berkat bagi mereka yang dirawat saat-saat ini. Tuhan pun akan memberkati di dalam kehidupan mereka. Terbuka berkat-berkat-Mu yang akan diterima di sepanjang kehidupan mereka, dengan ketulusan mereka menolong, memberkati, mendampingi mereka yang sedang sakit saat ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan mempersembahkan syukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan dari Tuhan. 1 tahun dijalani di dalam berbagai dinamika kehidupan. Ada saatnya sakit, ada saatnya senang, berbagai hal telah mereka lalui di sepanjang 1 tahun yang dijalani. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam kasih, di dalam kuasa-Mu, mereka memperoleh keselamatan. Mereka dilepaskan dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Sehingga pada saat ini ya Bapa, mereka boleh bersukacita dan mengakui di hadapan kekudusan-Mu bahwa apa yang mereka rasakan dengan ketambahan usia 1 tahun, semuanya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Olehnya Bapa, ungkapan syukur serta terima kasih yang dipersembahkan, disampaikan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakannya. Dan kami memohon kepada-Mu ya Allah, di dalam kehidupan mereka selanjutnya, Tuhan yang telah menolong dan memberkati sepanjang 1 tahun yang dijalani, itu pun yang kami imani penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Demikian kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya harapan untuk ketambahan usia akan nyata dalam kehidupan mereka. Dan ketika usia ditambahkan kepada mereka, mereka pun kembali untuk datang di hadapan kekudusan-Mu. Mereka boleh bersyukur dan berterima kasih atas ketambahan usia yang Tuhan akan anugerahkan kepada mereka. Kami serahkan pengharapan mereka, perjalanan kehidupan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Kami berdoa ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang lansia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan tahu kehidupan mereka sampai detik ini. Tuhan tahu persoalan. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu harapan, keinginan, cita-cita dalam kehidupan. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan
di dalam kehidupan ini akan nyata, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan saat-saat ini akan dijalani dengan sukacita dan senantiasa mereka di dalam pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, demikian kami berdoa bagi kelanjutan pembangunan gereja yang saat-saat ini pekerjaan pembangunan gereja telah dilanjutkan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan memberkati kami semua lewat topangan pemberian persembahan kami akan berguna baik untuk kelanjutan pembangunan gereja ini. Demikian ya Bapa, bagi panitia pembangunan yang terus berupaya melaksanakan tanggung jawab sesuai kemampuan yang mereka miliki. Tuhan pun akan menolong dan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Dan kiranya Bapa, tanggung jawab ini boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kesemuanya ini hanyalah untuk persekutuan dan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Jerilah mereka dalam memikirkan serta dalam melaksanakan tanggung jawab ini akan diperhitungkan oleh Allah sendiri. Kami percaya Bapa, terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dinyatakan dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi masa depan anak-anak kami, dari kecil sampai pemuda dan pemudi gereja, menjadi kebanggaan, menjadi sukacita bagi kami kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kehadiran mereka dalam perjuangan mereka untuk masa depan mereka. Tuhan menolong dan memberkati, dan kiranya Bapa, pengasihan dari Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, dalam setiap perjuangan-perjuangan, dalam pekerjaan maupun dalam mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa akan memberkati serta membuka jalan bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang akan membawa sukacita bagi mereka serta bagi orang tua dan seluruh rumpun keluarga. Kami serahkan keberadaan mereka Bapa hanyalah di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, dalam perjuangan mereka dalam pendidikan, mulai dari sekolah pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Hikmat dari Tuhan, kemampuan kecerdasan Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian, dan pada akhirnya Bapa, mereka akan sukses dalam perjuangan dalam pendidikan, sehingga akan membawa suasana dalam sukacita bagi pribadi maupun keluarga. Kami serahkan kehidupan dan perjuangan mereka ya Bapa dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan jemaat-Mu, baik yang telah dikerjakan, mereka telah menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berbagai berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan, atas keberkatan dari Tuhan. Dan kami memohon kepadamu dalam
rencana dan kerja mereka selanjutnya, pertolongan Tuhan terus dinyatakan, kasih setia Tuhan terus bersama dengan mereka dirasakan dalam kehidupan mereka, dan seminggu akan dijalani dengan sukacita serta dalam penyerahan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkati. Kami berdoa bagi keluarga maupun pribadi yang boleh memberi persembahan untuk persembahan bulanan, persembahan diakonia, untuk pembangunan gereja. Kami memohon kepadamu, Tuhan terus memberkati mereka di dalam setiap usaha dan kerja, dan kiranya Tuhan berkenan menerima serta menyempurnakan persembahan syukur yang telah dipersembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan, kepentingan pelayanan gereja maupun untuk kelanjutan pembangunan gereja ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan kami, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menolong dan memberkati, dan suatu saat kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur serta keyakinan iman kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 324 bait 1 dan 2, Kau Mutiara Hatiku. Kau mutiara hatiku, ya Yesus kaulah hartaku, tetaplah ku miliki, tinggallah selamanya dalam hatiku ini. Tiada kasih yang penuh setara dengan kasih-Mu yang ku kenal di dunia. Dalam maut aku terbang padamu sepenuhnya. Kembalilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344 bait 1 dan 2, Ingat akan nama Yesus.
surga yang dekat. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisai. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang dekat. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kiranya apa yang kita perbuat, kita laksanakan dalam persekutuan kita dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan akan menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kita sepanjang perjalanan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Shalom.